Oke, sahabat Kepo, kali ini gue kedatangan narasumber makeup artist. Tapi makeup artisnya itu beda. Dia adalah pria, yaitu dari Irwan Nuhir. Halo Bang. Halo Bang. Ini sebelumnya gue mau tanya-tanya, jadi makeup artist sudah berapa lama? Kalau ditanya berapa lama, sebenarnya terjunnya udah dari tahun 2018. 2018? Tapi sempat vakum. Kenapa itu? Itu karena dukungan mungkin nggak ada ya. Jadi kayak kurang didukung gitu. Akhirnya jadi saya nggak melanjutkan. Jadi saya sempat dagang. Oh. Ya jadi pas mulai bangkit lagi tuh tahun 2021. Habis corona berarti? Iya benar, pas habis corona. Dan sampai sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus kalau misalnya makeup artist itu kan kebanyakan cewek ya? Iya betul. Nah itu lo kenapa sampai kepikiran pengen jadi makeup artist itu dari mana gitu? Apa ngelihat temen atau idola lo kayak kan banyak juga ya yang artis. Oh ya sebelum ke situ gue mau tanya dulu. Ini kan orang kan taunya makeup artist nanti disangkain makeup artis gitu iya, kan? Betul betul. Nah banyak. Makeup artist itu apa? Sebenarnya emang sekarang itu ngikutin perkembangan zaman, jadi emang disebutnya tuh MUA, dan MUA itu adalah makeup artist. Iya, makeup artist. Tapi kita sebagai makeup artist ya sebenarnya cita-citanya harus bisa make upin yang emang udah artis gitu. Tapi kita mulainya dari yang kecil dulu. Contohnya dari kayak makeup pengantin, makeup acara-acara kecil kayak wisuda gitu. Iya, soalnya kan kalau orang awam itu misalnya kalau ditanyain kerjanya apa, makeup artist, wih makeup artist dong. Padahal mah artis yang dimaksud itu kan apa art kali ya, seni ya. Iya, dia kan maksudnya seni juga kali ya. Seni ya. Kalau menurut saya sih seni. Tapi kalau yang viral tuh yang misalnya ngerubah, kalau lo kan wedding ya. Iya. Yang ngerubah bisa tuh yang makeup karakter. Ah itu masuknya makeup karakter. Oh masuknya makeup karakter. Makeup karakter. Emang ada bagiannya. Dan saya juga sebenarnya tertantang sih pengen nyoba. Oh situ. Iya, tapi kayaknya emang agak susah. Kayak harus belajar lagi. Nah itu balik yang tadi tuh lu kenapa kepikiran, kan lu sebagai cowok nih, kenapa nggak ke yang lain gitu kan? Kita maaf ya, bukan kita ngeremehin atau ngerendahin, cuman kan kita ngelihat di lapangan tuh kebanyakan cewek gitu kan. Nah kenapa lu cowok, wah gua kayaknya makeup artist kayaknya ini nih, apa lu ada ngelihat idola lu atau siapa gitu? Jadi sebenarnya saya kenapa memilih untuk jadi makeup artist itu sebenarnya bukan cita-cita atau bukan keinginan. Cuma waktu itu mungkin karena kebetulan juga sih. Jadi kayak ada support system aja gitu dari temen. Waktu itu saya sempat pernah kerja. Berarti 2018 itu? Iya, 2018 itu saya kerja, dan waktu saya kerja itu saya memang udah target mau resign, tapi saya bingung. Ketika saya resign ini saya mau cari kerja lagi atau mau ngapain. Dan waktu itu pernah temen nyeletus gini, dia bilang, lu emang sukanya apa? Dan saya waktu itu pernah ngeliat waktu adik saya nikahan, kok kayaknya keren gitu, bisa ngerias kayak gitu. Dan saya kayaknya gue suka nih gitu. Dan dia nyaranin saya untuk udah lu nggak apa-apa belajar. Berarti lu pelajarin di situ? Iya, kata dia nggak usah malu, katanya nggak usah dengerin omongan orang. Tapi walau sampai detik ini pun saya masih malu Bang sebenarnya. Saya masih malu, kalau saya ngejawab pun saya masih nggak pede. Nggak pede. Tapi kadang karena kita ini juga bagian dari rezeki juga ya, jadi kayak menikmati aja. Tapi belajar itu lu sekolah apa ini otodidak? Ada privatnya. Ada privat? Ada. Mahal gak sih privat itu? Makeup artist itu? Kalau ditanya mahal lumayan. Lumayan ya? Iya. Waktu itu hampir satu kali pertemuan tuh hampir 1 juta. Tahun berapa itu? Itu tahun 2018 itu. Dan saya langsung privat waktu itu. 2024 bisa lebih berarti ya? Iya, sekarang lebih. Karena saya juga udah beberapa MUA yang udah terkenal, makeup artist yang terkenal, saya udah pernah chat juga nanya privat, harganya lumayan. Lumayan. Dan sebenarnya nggak mahal sih, karena itu ilmu ya. Iya. Karena ada value yang didapetin. Nah betul. Kita. Iya, dari teknisnya juga ada. Dan sebenarnya juga saya mau bilang terima kasih juga sama Abang. Lah, apa tuh? Iya, karena
Karena berkat abang saya bisa ada di posisi ini. Dulu Wah, waktu bisa aja. waktu itu kan saya posisinya emang kayak belum ada job bang. Waktu saya baru bangkit itu. Oh, berarti pas kita ketemu lu baru Iya naik betul lagi ya? betul. Oh. Jadi emang awalnya saya kan waktu itu kita nggak kenal ya, Iya. nggak kenal. Terus waktu itu abang ngechat saya di inbox. Abang ngajakin saya hunting dan saya nanya hunting itu apa? Karena emang belum pernah sama sekali. Dan dari semenjak ikut hunting itu akhirnya saya kenal sama yang lain. Akhirnya dari situlah sampai detik ini selalu dikasih rezeki. Alhamdulillah ya, Iya, ada jalannya lah ya. Nah iya itu jalannya itu. Tapi lu suka duka lu sebagai MUA cowok itu apa? Pasti persaingan pasti. Iya persaingan lu ada. rada minder pasti ya. Minder banget. Wah, gua kan cowok nih. Minder banget. Kadang ada juga pengantin yang Nggak mau di make up cowok. Sebenarnya pengantinnya pengen. Cuman si cowoknya kadang cemburu. Betul. Iya, jadi pasti kan itu dari segi pasar juga lu wah rada nggak pede juga kan. Benar. Tapi ada yang begitu. Ada banyak. Banyak kan? Iya jadi kayak kurang apa ya? Kitanya sendiri jadi emang kayak insecure juga. Jadi pas kalau misalkan dapat klien tuh kayak nanya juga dia kan, yang make upin cewek apa cowok. Iya, gitu. Karena kan gitu. taunya nama make upnya tuh bukannya nama pribadi saya. Jadi dia suka nanya nih yang make upin cewek apa cowok gitu. Kalau kita bilang cowok tuh kayak udah langsung gak ada kabar lagi. Emang nama make upnya apa? Nama make upnya Nuhir Mua. Nuhir itu juga orang juga tahu kan cowok ya? Jadi Nuhir itu sebenarnya bukan nama saya bang. Oh, bukan nama sendiri. Gua Itu pikir Nuhir itu saya ngambil dari singkatan orang tua saya. Oh. Jadi itu nama bapak saya sama ibu saya jadi Nuhir. Oh, bukan nama asli saya ini sebenarnya. teman-teman bisa Iya. tahu ya Nuhir itu dari mana. Gue pikir waktu pertama kali kenal gue kan Iron aja, kadang ada yang manggil Nirwan. Iya. Iya kan? Nah ini Nuhir nih, jangan-jangan ini ada kepanjangannya. Iya, ada yang manggil Nuhir juga. Bahkan saya bilang gini, nggak usah manggil Nuhir, nama saya Irwan bukan Nuhir. Tapi kata dia lebih enak Nuhir. Padahal dia nggak tahu Nuhir itu apa. Bahkan teman dekat saya pun nggak tahu Nuhir itu nama saya atau bukan. Padahal Nuhir itu nama orang tua saya. Saya singkat antara ibu saya sama bapak saya. Itu suka duka lu apa gimana tadi? Suka duka banyak bang. Jadi waktu itu juga awal pertama kali saya terjun di makeup ini juga nggak disetujui sama ibu saya. Kenapa? Jadi waktu saya privat itu, saya itu sembunyi-sembunyi. Di waktu libur kerja, saya alasan mau main, padahal saya mau privat makeup waktu itu. Nah terus karena kan posting bang di sosial media, jadi mungkin ibu saya ngeliat dari orang dikasih tahu. Nah terus pas saya pulang saya ditegor. Kata dia gini, Wan emangnya serius mau jadi tukang rias, dia bilangnya. Iya emang kenapa? Enggak, katanya soalnya dia dengar omongan gak enak dari tetangga. Katanya iya, jadi katanya tetangga saya bilang kayak gini, kata tetangga saya bilang ke ibu saya gini, itu si Iwan mau jadi banci ya gitu. Emang kadang penilaian orang juga untuk cowok yang ke makeup artis gitu ya, penilaiannya banyak yang begitu. Terus lu nanggapinnya gimana tuh pas kayak gitu? Iya sedih sih sebenarnya, sedih. Tapi saya bilang kayak gini, udah sih nggak usah didengerin omongan orang, yang penting kasih aja saya kepercayaan gitu. Terus ini kan juga rezeki, yang penting saya nggak ngeribetin siapapun dan nggak bikin malu gitu. Akhirnya dari situ juga emang nggak didukung tuh. Makanya saya bilang kenapa saya vakum, karena emang nggak didukung. Jadi kan maksudnya yang tadi 2018 iya, support system iya, itu jadi nggak ada dukungan dan doa dari keluarga. Iya, dan waktu itu ada salah satu mua yang support saya, dia bilang kayak gini, kata dia gitu, salah satu biar kita sukses adalah ridho orang tua. Jadi makanya saya pas saya nggak bisa naik itu, nggak ada job, itu karena nggak diridhoin sama orang tua saya. Tapi akhirnya pas orang tua saya ngedukung, bahkan sampai sekarang dia ngebeliin saya gaun. Terus sekarang berarti udah support. Udah support banget, iya, dia ngebeliin saya gaun. Jadi ternyata karena orang tua saya udah ridho. Makanya alhamdulillah dikasih aja rezeki setiap bulan, iya. Walaupun masih kecil ya. Tapi bangga gitu bisa ada titik ini tuh bangga. Karena kan cowok itu bang agak susah ya karena persaingan kita itu banyak banget. Iya, tadi gue bilang kan persaingannya bukan banyak juga, tapi ya yang cewek-cewek itu kan jadi cowok juga dikit gitu kan. Tapi ada juga kok yang terkenal cowok kebanyakan juga. Iya banyak. Dan itu juga salah satu bagian dari yang bisa bikin kita jadi semakin yakin. Semangat juga nambah. Semangat juga iya, dan saya juga sering buka-buka sosmednya gitu. Kayaknya. Tapi idola lu siapa nih dalam dunia makeup yang udah kalau saya lebih ke KXL Depan.
Oh. Iya, jadi dan saya juga udah pernah ngejapri dia, ngechat, saya mau privat sama dia secepatnya mungkin. Ya terus juga dia udah sering ngasih apa dukungan ke saya juga. Dan saya suka teknis makeup dia. Jadi kayak look makeupnya nih, saya suka. Nah terus lu sukanya apa nih? Tadi kan dukanya nih karena nggak disupport, dan alhamdulillah akhirnya disupport kan sama keluarga. Kalau itu sukanya sekarang ini apa? Cuan dong pasti ya banyak. Salah satunya itu. Iya, salah satunya duit ya. Itu seling temen jadi nah, benar, makin luas. Iya. Jadi banyak temen bisa kenal abang salah satunya. Iya, terus juga orang-orang banyak yang mau dekat sama kita. Iya. Karena sekarang itu makeup artist itu kelihatannya mahal bang. Walaupun dia nggak tahu kita sebenarnya gimana. Cuma dia nilai kita tuh kayaknya keren aja. Tapi modalnya itu pasti mahal juga ya? Alat-alatnya juga kan nggak sembarang. Aduh jangan ditanya kalau itu. Gua ngeliatannya kopernya aja mahal juga kopernya. Iya, itu namanya beauty case bang. Oh itu beauty case. Iya, namanya beauty case kan dan itu emang harganya juga variatif dan yang paling murah banget itu hampir 3 juta lebih. Buset. Yang itu paling murah iya. 3 juta. Itu buat DP motor bisa itu ya? Itu beauty case-nya doang bang, belum produknya isinya. Kita ngambil produk aja itu satu item itu bisa 200.000. Tapi kalau apa? Kalau orang yang nggak ini ke situ ya, maksudnya nggak mikir wah alat koper itu kan 3 juta ya. Gua nggak di situ gitu, terus gua orang biasa, gua mendingan gua ngambil motor metik aja yang listrik yang sekarang. Sepeda listrik. Iya, sepeda listrik 3 juta ada. kan. Ya, kecuali kopernya bisa ditaikin tuh kan. 3 juta mahal juga. Itu belum alat di dalamnya. Belum alat di dalamnya. Iya, tapi kan bang kembali lagi karena itu juga bagian dari usaha. Iya, usaha. Jadi kita harus siap dengan semuanya. Bukan cuma dari omongan orang, terus juga produk yang kita pakai, modalnya, semuanya harus sudah siap gitu. Nah, ini gue tanya terakhir ya, ini kayaknya udah 30 menit juga. Tapi ini di post nggak sih bang? Hah, di post ya? Ini di post? Oh di post. Takutnya nggak di post. Oh berarti di post ya? Gue post itu Twitter, lu repost ya. Pokoknya 30 menit aja, karena kamera gue kamera murah guys. Nah pokoknya kalau gue sering podcast lu nyampe tinggi, nanti gue baru upgrade kamera yang biar bisa sejam kayak yang gede-gede, akun-akun gede. Tapi kita belum pernah ketemu ya bang? Apanya? Di lokasi gitu belum pernah ketemu sampai sekarang ya? Iya, belum kali ya? Belum dikasih ketemu. Jadi apa teman-teman gue ini sambilan jadi fotografer. Nah ini MUA. Iya betul. Cuman gue kadang bikin YouTube begini. Ya pokoknya apa aja lah gue yang seenaknya gue gitu kan. Nah ini ketemu sama MUA yang cowok, menurut gue kayaknya perlu gue cari tahu lebih dalam kenapa dia bisa minat ke dunia makeup gitu, padahal dia cowok. Makanya gue undang nih si Irwan. Rumah di mana sih? Rumah di Bekasi. Nggak, Bekasi di mana? Oh Bekasinya itu di Kampung Pangkalan. Pangkalan. Paling jauh di mana? Pernah ke Jakarta kok. Paling jauh itu Jakarta. Jakarta apa? Di Jakarta Timur. Oh Jakarta Timur. Iya, di Klender waktu itu. Oh itu paling jauh. Lumayan jauh. Harganya kota gitu beda gak apa sama? Beda sih bang, karena ada transport. Lebih mahal keluar ya? Iya lebih mahal keluar, karena kan si klien ini harus menyiapkan apa sih segala sesuatunya buat kita. Kalau jauh dari transportnya, terus tempat kita istirahat. Jadi emang untuk PL ya sebenarnya nggak beda ya, cuma lebih ke transportnya aja gitu. Lebih ke transport? Iya, lebih ke transportnya aja. Dan PL itu kan bang ada paketnya. Ada paketnya? Iya, apa nih yang mau diambil? Apakah make upnya dengan 2 baju aja? Apa mau nambah lagi ke ibu hajatnya? Bridesmaid-nya gitu. Nah, terus kalau misalnya lu make up apa wisuda sama make up pengantin kan beda ya? Beda. Nah, pernah nggak lu yang datang ke sana apa ada klien datang ke rumah lu? Nah, itu kembali lagi ke PL. Kalau misalkan dia mau datang saya ke rumah, PL-nya ya sekian. Kalau misalkan dia yang ke rumah saya ya lebih dimurahin lagi. Tapi ada nggak yang misalnya klien nih, gua ke rumah lu ya, bang harga ini aja makeup wisuda, saya mau wisuda, nggak tahu dia pakai buat nganten. Belum pernah dapet sih, tapi kayak sedih juga kalau sampai kayak gitu ya. Iya. Nah karena dia tidak menghargai kita gitu sebagai jasa makeup. Emang ada temen sih sebenarnya yang pernah ngalamin itu. Pasti ada ya, karena ada kita kan manusia ini kan juga banyak di Indonesia ya. Benar. Pasti kan ada yang punya pemikiran yang
wah gua pengen yang murah tapi dia ngakalinnya begitu. Iya, jadi dia bilangnya make upnya tuh cuma make up biasa. Tapi akhirnya buat dia make up pengantin dengan dia menyiapkan gaun sendiri. Sedangkan kita tuh effortnya beda untuk pengantin atau wedding sama make up yang kayak wisuda gitu. Beda dari looknya beda. Teknisnya gitu. pun beda. Teknisnya beda. Nggak sama, iya. Makanya itu ya sebenarnya ya itu kita pertama harus tegas sama iya. PL kita juga, terus harus konsisten juga. Jangan mudah terpengaruh. Oh, jangan mudah terpengaruh. Iya juga sih. Habis mau gimana kadang ya? Cuma emang kadang Bang karena persaingan banyak ya. Kadang ada aja yang mau ngambil daripada nggak ada. Oh itu ya. Nah itu salah satu dari gue juga foto juga ada juga yang begitu. Cuman kan kita lihat lagi ke hasil. Iya benar, kualitas kan kualitas. Lebih. Kita kadang gue juga pernah gue diiniin sama ya harga gue diinin lah ya. Cuman pas gue lihat oh hasilnya masih begitu. Terus klien biasalah nih gue bilang aja udah lu sama dia aja karena gue udah tahu nih hasilnya lu yang pasti gue bilang aja karena kan sekarang itu untuk portofolio kan gampang ya nggak kayak zaman dulu kan betul. Kita harus nyetak dulu begitu. Kalau sekarang kan kita udah ada Instagram, lihat aja ini teh di Instagram kita gitu kan hasil kita gitu. Jadi udah ngeliat ya sebelum dia deal. Cuman kadang ada klien ya gitu dah ya pintar-pintar kita aja bener tadi yang kata kita harus kuat di ininya benar. Kadang kalau misalnya lemah juga kadang juga. Ada duka juga, ada yang nggak jadi tiba-tiba, dan saya pernah ngalamin itu. Bahkan saya udah beli melatinya. Tapi kan minta DP loh. Waktu itu saya kenapa saya nggak minta DP? Karena satu dia emang udah H-1 Bang bookingnya. Oh. Jadi saya nggak perlu minta DP karena dia emang bilang buat besok. Tapi nggak ada kabar. Pas saya ngubungin ngabarinnya tuh paginya. Jadi kalau misalkan paginya itu dia nyuruh saya make up, kan kita nggak bisa Bang make up dadakan. Jamnya tuh udah kita tentukan gitu, mulainya jam sekian, jam 4 pagi. Tapi dia ngabarin saya tuh jam 6 pagi. Akhirnya dia nggak jadi. Apa mungkin itu alasan dia supaya nggak jadi kali? Saya udah beli melatinya, ya rugi. Berarti itu pelajaran lah buat lu. Pelajaran banget. Jadi ya gimana ya? Memang DP itu penting. Bener-bener. Kalau DP kan ibaratnya kalau dia begitu ya kita angus ibaratnya dapat 200-300 lumayan lah ya kan. Tapi nggak tahu ya kalau misalnya mua itu DP-nya minimal berapa. Kalau gue pribadi sih ya kan ada juga yang sistemnya yang 20%, 30 bahkan ada yang 50. Kalau gue mah kalau untuk gue biasanya DP itu ya 200-300. Yang penting buat ngunci tanggalnya aja. Kadang kalau gue minta banyak juga kasihan. Kalau misal dia nggak jadi kita kan nggak tahu ke depan gimana. Kadang kan booking itu bisa 1 bulan sebelum. Kalau mua juga sama kan? Iya, MO juga sebenarnya harus DP buat ngunci tanggal juga sama. Cuma karena kan itu waktu itu saya menghamin 1 jadi saya nggak apa-apa nggak dikasih DP. Tapi kalau yang bookingnya jauh-jauh hari ya pasti minta DP gitu. Tapi pernah ngikut vendor juga? Belum sih. Enggak. Berarti ini semua single Alhamdulillah job tuh job sendiri. Iya, belum pernah dari klien semua. Iya, dari klien semua. Makanya di situ sih bangganya di situ. Karena saya kan mua cowok nih apalagi di wilayah daerah saya. Jarang Bang mua cowok dan kayaknya mungkin saya doang kali ya sendiri. Iya. Iya enggak ada kan? Iya, makanya saya kayak bangga aja kok gue bisa dapet job. Berarti kan orang itu suka dengan makeup saya. Terus lu ke depan apa pengen fokusin di makeup atau ada kadang kan ada orang ya kayak banyak teman-teman gue yang fotografer karena lama nggak tahu jenuh apa gimana ya akhirnya dia jadi WO. Ada juga yang jadi sekalian sama dekor gitu. Kalau saya udah mencoba untuk dekor. Oh berarti pernah juga. Udah iya. Makanya kenapa saya tapi sebelum dekor apa pas udah mulai makeup baru buka dekor. Oh iya karena buat melengkapi Bang. Jadi waktu itu pernah ada klien yang minta dekor low budget. Jadi saya ngambil punya vendor tapi nggak masuk. Jadi tuh kayak hati tuh kayak gue harus punya nih buat ngasih orang yang low budget. Lebih ke situ awalnya. Tapi karena akhirnya permintaan tuh ada, ya mengikuti aja. Alhamdulillah jadi rezeki juga. Oh berarti sekarang punya juga? Punya. Cuma emang saya memaksimalkannya di make up. Jadi kalau misalkan abang nanya saya mau mencoba yang lain, kayaknya enggak. Karena emang saya udah nyoba semuanya dan semuanya gagal. Akhirnya
Jadi waktu itu magical bang, saya itu kan pernah vakum tuh saya jualan ya. Terus Jualan kan apa tuh? buka kedai gitu, kayak kafe gitu, kafe kopi gitu. Terus pas corona itu apa sih namanya, pahitnya tuh bangkrut aja pas corona itu bangkrut. Bener-bener terpuruk banget, terus juga kayak nggak punya duit sama sekali. Waktu itu saya ada salah satu orang yang mungkin lalai ibadah nih ya. Dan saya waktu itu jalannya sholat asar bang. Nah pas saya sholat asar itu saya berdoa gini, kalau emang saya harus kerja kasih saya kerjaan, kalau enggak kasih saya rezeki lewat apa aja. Terus waktu itu tiba-tiba ada orang booking makeup lamaran, makanya saya langsung matengin gitu, oh berarti rezeki gue di makeup. Akhirnya mulailah saya bangkit makeup, dan ada teman lama yang jadi fotografer waktu itu ngubungin saya, dia bilang gini, Wan nggak mau makeupan lagi? Emang kenapa? Ayo ntar saya support foto. Dan waktu itu saya bangganya, senengnya karena emang saya nggak pernah bang makeup saya dipoto pakai kamera. Jadi kayak ayo dong, seneng banget nih. Dan waktu itu masuklah abang ngechat saya, ngajakin hunting. Iya, dan dari situ jadi kayak sekarang tuh kayak udah mulai terlihat lah bahwa ada Irwan Nuhir loh di dunia per-M1 ini, ada Irwan Nuhir. Iya benar. Iya kan waktu itu nggak ada Irwan Nuhir itu siapa? Iya benar. Makanya orang udah banyak yang tahu. Tapi lu punya tim? Punya. Jadi berapa ada orang? Untuk dekor 4 orang. Oh dekor 4 orang. Dekor 4 orang, kalau untuk makeup 2 orang. Makeup 2 orang. Berarti Iya. lu sama asisten doang? Asisten ada 2. Jadi bertiga sama saya. Oh bertiga. Oh. Iya karena kan saya cowok, jadi saya nyari timnya cewek buat ngebantu kayak makin baju. Kalau dekor lu mulai dari berapa? Nggak apa-apa ini diiniin. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mulai dari berapa? Mulai ya. Mulai dari berapa? Kalau untuk dekor saya mulai dari harga 500.000. 500.000. Iya. Dekor lamaran kan? Dekor lamaran. Jadi 500.000 ke atas. Sampai paling premiumnya? Premiumnya mungkin karena saya belum pernah dapat yang premium yang bagus banget, belum yang misalkan requestan bunga segar belum. Karena jadi standar di sini emang kebanyakan jadi kayak paling 1 juta lebih dikit. 1 juta ya. Iya. Kalau makeup lu sendiri dari berapa? Dari kalau yang ini yang apa? Lu lebih banyak wisuda apa wedding? Jadi kalau sama aja sih. Kalau wedding masih 1-2 sih ada ya. Maksudnya harganya tuh kalau harga dimulai dari makeup lamaran, wisuda itu beda harganya. Oh, beda. Jadi nggak salah ya kalau makeup ya? Kalau makeup nggak usah disebutin? Ya sebenarnya nggak apa-apa sih. Apa-apa. Karena mungkin bisa jadi pembelajaran juga buat yang lain kan. Nggak, takutnya pas lagi gue pajang lu dikomplain sama teman-teman lu. Oh ternyata lu harga lu segini kan? Ya sebenarnya mungkin sama aja sama teman-teman yang lain. Cuma paling bedanya itu ketika mungkin ada klien yang kita kan bang ada apa sih namanya, lebih bahasa ininya apa ya, kalau misalkan tawar menawar mungkin ya, tapi kan tawar menawarnya itu kita tentukan juga nih gitu, nggak yang nawar banget, enggak, kita sesuaikan dengan apa yang kita kasih ke dia. Kayak makeup kan ada soplen bang, terus ada henna, mau pakai apa enggak. Berarti mulai dari berapa tuh? 250 sih bang. Untuk wisuda? Iya. Kalau yang weddingan? Weddingan mulai 4 juta sih. Mulai 4 juta? Itu akad, kalau akad doang? Kalau akad enggak, akad masih bisa di bawah 2 juta. Oh berarti dia hitungannya ini ya, baju ya? Baju, melati. Oh gitu. Karena melati itu harganya lumayan. Ya bang, dan itu juga bagian dari yang sakral ya kalau buat pengantin. Makanya kita itu sebenarnya ngasih PL itu ya karena yang kita siapkan buat di hari H-nya, kayak melati salah satunya. Yang nggak dibalikin lagi, soplen nggak dibalikin lagi. Oh iya, gitu. Soplen aja pego ya? Iya, kan kita pakai soplennya yang premium ya, yang bagus. Karena emang ada bang yang nggak mau, kan dia nanya soplennya yang apa. Dia nggak mau bang pakai soplen kita. Oh dia bawa sendiri? Jadi dia bilang soplennya dari saya aja, saya takut mata saya rusak katanya. Akhirnya kan itu buat inputan kita. Oh ternyata ya udah, berarti dengan PL sekian emangnya alat-alat kita pun juga yang kualitasnya bagus gitu. Termasuk ini kalau apa yang gini-gini? Bedak. Apa bukan bedaknya? Brushnya, ya, itu sponnya. Tiap hari ganti nggak sih? Tiap klien ganti nggak sih? Nggak sih bang, jadi lebih tepatnya setiap habis dipakai langsung dicuci. Oh gitu, bisa dicuci dia? Bisa dicuci, ada teknisnya juga nyucinya. Oh iya, kalau gua cuma untuk belinya itu tergantung dia yang bagus apa yang murah nih. Kalau yang murah 1 bulan sekali harus diganti. Oh gitu. Harus beli lagi yang baru. Lagi, ya? Karena kan banyak macamnya juga. Ya udah, pesan-pesan deh, ini penutup nih, udah 20 menitan. Pesan-pesan buat orang yang sempat meragukan lo
Iya, pesan-pesan aja, nggak perlu disebut pesan-pesannya apa, sampai lu bisa bangkit akhirnya, lu bisa nunjukin dengan ya walaupun belum tinggi-tinggi banget, belum Iya, di benar, atas, setidaknya lu masih benar, bisa survive, ya kan? Sebenarnya kalau pesan-pesan apa ya, saya juga bingung ngasih pesannya, tapi yang pasti kita itu jadi orang selalu menganggap dari diri kita itu istimewa. Jadi jangan pernah kita membandingkan diri kita ke orang lain. Oh gitu. Iya, jadi apapun yang kita miliki sekarang ya udah syukuri. Nah, support buat teman-teman mua yang cowok biar semangat kayak lo. Buat para mua cowok yang mungkin baru mulai atau yang sudah ada sekarang, tetap semangat, tetap tingkatkan kualitas, terus rendah hati, jangan pernah sombong, karena saya pernah ngalami ada teman mua yang sombong sama saya. Jadi buat kalian jangan pernah sombong, intinya itu. Tetap rendah hati, semangat, terus juga yaitu kualitas. Jaga kualitas. Jaga kualitas. Oke, begitu teman-teman, akhirnya karena menitnya juga udah hampir 30 menit, kita sudahi podcast ini. Buat kalian semua tetap semangat, jangan pernah sombong, apa kata Irwan. Terima kasih Irwan. Terima kasih.